Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jewita Melandiasari. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi rasional ya. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang pengertian fungsi, fungsi linier, dan fungsi kuadrat. Maka, kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Nah, yang kita pelajari hampir sama dengan fungsi sebelumnya, yaitu bentuk umum, menggambar kurva, domain, dan range fungsi rasional. Fungsi rasional disebut juga sebagai fungsi pecahan karena bentuk umumnya f(x) sama dengan gx per hx, di mana hx tidak sama dengan 0. Kenapa hx tidak sama dengan 0? Karena apabila 0, maka setiap bilangan jika dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Jadi, fungsi rasional itu bisa fungsi kuadrat per fungsi linier, bisa fungsi linier per fungsi kuadrat, bisa fungsi linier per fungsi linier, atau fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Ketika akan menggambar kurva fungsi rasional, kita akan menemukan suatu garis pembatas, yaitu yang disebut dengan asimtot. Jadi, tiap-tiap fungsi mempunyai ciri masing-masing ya. Nah, fungsi linier mempunyai gradien. Kalau fungsi kuadrat punya titik balik atau titik puncak. Maka, fungsi rasional ini mempunyai asimtot. Nah, asimtot ini terdiri dari 3 jenis, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Asimtot digambarkan dengan garis putus-putus. Sekarang kita akan mencoba membahas soal ya. Yang kita bahas contoh soal yang pertama. Gambarkan kurva fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 1 per x ditambah 3, di mana x tidak sama dengan min 3 dan x anggota bilangan real. Kemudian, tentukan domain dan range fungsi tersebut. Ini cara menggambar kurva. Karena yang khas pada fungsi rasional adalah asimtot, maka kita bisa langsung pada langkah ketiga ya, yaitu tentukan asimtot kurva, baik tegak, datar, atau miring. Asimtot tegak didapat dengan cara penyebutnya disamakan dengan 0, maka x ditambah 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 3. Kita gambarkan pada bidang koordinat seperti ini. Kemudian asimtot datar atau asimtot miring. Karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang sama dengan penyebut, x-nya sama-sama pangkat 1, maka kurva mempunyai asimtot datar. Asimtot datar didapat dengan cara persamaan pembilang dibagi dengan persamaan penyebut. Dan yang dibagi cukup 1 atau 2 suku pada persamaan tersebut.
Sehingga 2x ditambah 1 dibagi x ditambah 3. 2x dibagi x nilainya 2. 2 dikali x ditambah 3 itu 2x ditambah 6. Sisanya min 5. Maka persamaan asimtot datarnya y sama dengan 2. Sehingga gambar pada titik koordinasi seperti ini. Langkah selanjutnya, tentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan ya. X sama dengan min 3 adalah asimtot tegak. Maka kita ambil titik perwakilan. 2 buah di sebelah kiri asimtot dan 2 buah di sebelah kanan asimtot. Ibu pilih sebelah kiri X sama dengan min 5 dan min 4. Dan sebelah kanan X sama dengan min 2 dan min 1. Nah, apabila X sama dengan min 4, kita substitusikan ke fungsi, maka didapat Y sama dengan 7. Jadi, titiknya min 4,7. Apabila X sama dengan min 5, kita substitusikan ke fungsi, maka Y sama dengan nilainya 4,5. Jadi titiknya min 5,4,5. Apabila X sama dengan min 2, maka didapat Y sama dengan min 3. Maka titiknya min 2, min 3. Jika X sama dengan min 1, maka didapat Y sama dengan min 0,5. Jadi titiknya min 1, min 0,5. Keempat titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik min 4,7 di sini, titik min 5,4,5 di sini, titik min 2, min 3 di sini, dan titik min 1, min 0,5 di sini. Sehingga kurvanya seperti ini. Domainnya itu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Maka domain fx sama dengan himpunan X, di mana X tidak sama dengan min 3 dan X anggota bilangan real. Kemudian Rangnya itu nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Maka range dari fungsi fx sama dengan himpunan Y, di mana Y tidak sama dengan 2 dan Y anggota bilangan real. Selanjutnya kita bahas contoh soal kedua. Gambarkan kurva fungsi Kx sama dengan X kuadrat dikurang 2X min 3 per X dikurang 2, di mana X tidak lebih sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Maka yang kita cari asimtot tegak didapat dengan cara penyebut disamakan dengan 0 ya. Maka X dikurang 2 sama dengan 0. Nilai X sama dengan 2. Kita gambarkan pada bidang koordinat seperti ini. Kemudian asimtot datar atau miring. Karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang lebih besar dari derajat variabel penyebut, maka kurva tersebut mempunyai asimtot miring.
Asimtot miring didapat dengan cara persamaan pemilang dibagi persamaan penyebut yang dibagikan cukup satu atau dua suku pada persamaan pemilang. Jadi caranya sama ya. Asimtot miring dan datar caranya tetap sama, membagi pemilang dengan penyebutnya. Sehingga x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dibagi x dikurang 2. Maka x kuadrat dibagi x hasilnya x ya. X dikali x dikurang 2 hasilnya sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Maka sisanya min 3. Maka persamaan asimtot miringnya y sama dengan x. Gambar pada bidang koordinat seperti ini. Langkah selanjutnya, tentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan lagi ya, sama seperti yang tadi. X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Kita ambil titik perwakilan, 2 buah di sebelah kiri asimtot dan 2 buah di sebelah kanan asimtot. Ibu pilih di sebelah kiri x sama dengan 0 dan min 4, dan sebelah kanan x sama dengan 4 dan 6. Maka apabila x sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi, maka nilai y-nya sama dengan 1,5. Jadi titiknya 0,1,5. Apabila x sama dengan min 4, kita substitusikan ke fungsi, maka nilai y yang didapat min 3,5. Jadi titiknya min 4, min 3,5. Apabila x sama dengan 4, maka didapat y sama dengan 2,5. Jadi titiknya 4,2,5. Apabila x sama dengan 6, maka didapat y sama dengan 5,3. Jadi titiknya 6,5,3. Keempat titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik 0, min 5 di sini, titik min 4, min 3,5 di sini, titik 4,2,5 di sini, dan titik 6,5,3 di sini. Sehingga gambar kurvanya seperti ini. Domain nilai x yang mempunyai pasangan pada sumbu y, maka domain dari fungsi kx sama dengan himpunan x di mana x tidak sama dengan 2 dan x anggota bilangan real. Rangnya itu nilai y yang mempunyai pasangan pada sumbu x dan dilalui kurva, maka range kx sama dengan himpunan y di mana y anggota bilangan real. Jadi semuanya y-nya ya. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Gambarkan kurva fungsi mx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per x kuadrat dikurang 4, di mana x tidak sama dengan plus minus 2 dan x anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Seperti tadi, maka langkah pertama kita gunakan asimtot tegak, didapat dengan cara penyebutnya disamakan dengan 0. Maka x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, sehingga x kuadrat dikurang 4 bisa kita faktorkan menjadi x dikurang 2
dan X ditambah 2. Jadi nilai X yang didapat 2 dan min 2. Kita gambarkan pada bidang koordinasi seperti ini. Karena fungsi ini mempunyai derajat variabel pembilang sama dengan derajat variabel penyebut, derajat variabel itu pangkat dari variabel itu, yaitu nilai X-nya sama-sama pangkat 2. Maka kurva tersebut mempunyai asimtot datar. Asimtot datar dapat didapat dengan cara persamaan pembilang dibagi persamaan penyebut, sehingga X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dibagi X kuadrat dikurang 4. Maka X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. 1 dikali X kuadrat dikurang 4, hasilnya X kuadrat dikurang 4. Sisanya min 2X ditambah 1. Maka persamaan asimtot datarnya Y sama dengan 1. Gambarnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, tentukan titik lainnya. Kita gunakan tabel bantuan. X sama dengan 2 dan min 2 adalah asimtot tegak. Maka kita ambil titik perwakilan di setiap ruas kiri, tengah, dan kanan asimtot tegak. Ibu ambil di sebelah kiri X-nya min 3, di tengah X-nya min 1, dan 1, serta di ruas kanan X sama dengan 5. Nah, apabila X sama dengan min 3, kita substitusikan ke fungsi, maka didapat Y sama dengan 2,4. Jadi titiknya min 3,2,4. Apabila X sama dengan min 1, kita substitusikan ke fungsi, maka didapat Y sama dengan 0. Jadi titiknya min 1,0. Apabila X sama dengan 1, maka didapat Y sama dengan 1,3. Jadi titiknya 1,1,3. Jika X sama dengan 5, maka substitusikan ke fungsi. Nilai Y-nya sama dengan 0,6. Jadi titiknya 5,0,6. Keempat titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Maka titik min 3,2,4 di sini, titik min 1,0 di sini, titik 1,1,3 di sini, dan titik 5,0,6 di sini. Sehingga kurva tersebut bentuknya seperti ini ya. Domainnya yaitu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Maka domain fungsi dm X sama dengan himpunan X, di mana X tidak sama dengan min 2 dan X juga tidak sama dengan 2, dan X anggota bilangan real. Rangnya nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Maka range fungsi Rmx sama dengan Y, di mana Y anggota bilangan real. Silakan melatih diri kalian dengan soal-soal berikut ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.